harus jujur melihat kenyataan bahwa ada di batas tertentu memang partai ini menjebalkan. Itu sebabnya Pak Harto di masa awal pemerintahannya dia bikin kecil-kecil tiga kan, sebenarnya 2 itu. Makanya Masumi, Parmusi kan mula-mula segala macam itu dilebur jadi Parmusi. Habis itu dilebur lagi semua partai-partai Islam itu dilebur muncul P3. Jadi rumah besar umat Islam itu kan. Yang nasionalis dan sosialis dikumpul PDI tahun 71. 71 tuh. Namanya dulu Ustaz penyederhanaan partai. Iya, penyederhanaan partai itu. Tapi itu Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Masumi TV dan Ahmad Yani Channel. Sore hari ini kita jumpa lagi untuk bincang-bincang. Ini masih terkait dengan retret yang kemarin. Ada berita yang tersisa yang kita akan angkat lagi karena menarik ini, yaitu terkait dengan pernyataan dari Mendagri Tito Karnavian yang menyatakan bahwa partai politik itu hanya sekedar kendaraan, hanya untuk memperoleh tiket untuk bertarung di pemilu dan di pilkada. Oleh karena itu tidak pantas kalau bupati atau kepala daerah untuk tidak ikut retret. Begitulah kira-kira logika daripada Pak Tito Mendagri ini. Nah, untuk itu kita akan dengarkan bagaimana pembahasan dari Pak Margarito Kawis, ya, pakar hukum tata negara, ya, dosen terbang kemana-mana, dan juga Pak Ahmad Yani, Bahaya loh dosen terbang. Ketua Umum Partai Masumi, pakar hukum tata negara juga. Gimana kira-kira Pak Margarito? saya rasa beliau duluan karena beliau ketua partai ini. Oh gitu ya. Benar ya. Beliau aja duluan di sini. Benar tuh, Beliau ketua partai loh, ketua Masumi. Saya Kita gini, kan ketua Pak jalanan nih. Ustadz, Ya. bahwa harus kita maknai dulu penting atau tidak partai politik dalam negara demokrasi. Penting loh. Itu loh. Kalau menurut saya penting dan fundamental. Oleh karenanya lah maka Bung Hatta, ini kita baru merdeka nih. Baru merdeka, betapa pentingnya Bung Hatta menganggap partai politik itu sebuah instrumen dalam rangka untuk memperjuangkan kepentingan rakyat, kepentingan rakyat juga kan. Maka Bung Hatta itu mengeluarkan maklumat. Ada orang bilang maklumat X, karena nomor belum ada. Kenapa nomornya belum ada? Kata Edi Masri Edi Sosono. Karena mau kasih nomor berapa? Karena Wapres ini yang kasih maklumat ini. Ada yang bilang maklumat 10 seperti itu. Nah, memang kalau itu satu sisi dalam segi historis. Dalam segi konstitusional kita, tidak ada lembaga di Republik ini yang punya hak super istimewa dalam rangka rekrutmen pimpinan politik. Mau jadi presiden, kan pintunya satu-satunya partai politik. Iya. Mau jadi anggota DPR, pintunya partai politik. Jadi menteri. Nah, menteri bisa, Otomatis, ya. bisa itu kan menteri itu kan pembantu presiden. Oke. Dan oleh karenanya memang menurut saya kehadiran partai politik sebuah keniscayaan kalau kita bicara masalah demokrasi seperti itu. Itulah terjadi perdebatan pada waktu awal-awal kita merdeka. Bung Karno itu kan maunya partai tunggal. Seperti itu. TNI. Ya, partai tunggal bukan 6 PNI. Dia hanya partai di negara itu satu. Itulah yang ditentang oleh para pendiri negara yang lainnya. Kita bersepakat demokrasi. Kalau kita bersepakat demokrasi tidak boleh tunggal. Tunggal itu artinya anti demokrasi, kayak di Cina seperti itu. Nah, ada persoalan partai politik, iya, kita nggak menutup mata. Tapi ada juga masa kejayaan partai politik, jangan lupa. Era kejayaan partai politik, bagaimana partai politik itu membangun bangsa ini pernah juga. Walaupun ada juga mengalami masa penurunan. Ini kan tergantung bagaimana relasi antara partai politik di satu sisi, negara di sisi lain, dan individu-individu di sisi lain. Ini segitiga seperti itu, Pak Eri. Nah, kalau kita lihat pernyataannya Mendagri ini menurut saya ya kurang pas, kurang pantas, dan tidak memahami partai politik, hakikat partai politik. Dia hanya menganggap partai politik itu ibarat orang mau nonton film hanya sebagai kartis. Tidak lebih dari seperti itu. Dan setelah itu sudah tinggalkan saja. Sekarang jangan ikutin perintah ketua umum partai. Ikutin aja, mengabdi sajalah kepada rakyat. Ini menurut saya hal yang tidak boleh dipertentangkan. Karena sesuatu yang memang tidak dipertentangkan.
sesuatu yang tidak berbeda. Tidak bertentangan. Kepentingan partai atau kepentingan rakyat, kayak gitu seperti itu. Karena hakikatnya partai ini adalah sebagian kelompok atau komunitas-komunitas tertentu dengan ide, dengan ideologi yang sama dalam rangka memperjuangkan kepentingannya dalam negara yang demokratis itu. Nah, jadi menurut saya kurang pas lah mengungkapkan seperti itu. Oke. Gimana nih? Ya. Begitu kira-kira pendapat ketua umum partai ini. Iya, ya, saya setuju pada batas tertentu gitu ya. Tapi kita memang juga harus jujur melihat kenyataan bahwa ada di batas tertentu memang partai ini menyebalkan. Itu sebabnya Pak Harto di masa awal pemerintahannya dia bikin kecil tiga kan, sebenarnya 2 itu. Makanya Masumi, Parmusi kan mula-mula segala macam itu dilebur jadi Parmusi. Habis itu dilebur lagi semua partai-partai Islam itu dilebur muncul P3. Jadi rumah besar umat Islam itu kan. Yang nasionalis dan sosialis dikumpul PDI tahun 71. 71 tuh. Namanya dulu Ustaz penyederhanaan partai. Iya, penyederhanaan partai itu. Tapi itu kan cara berpikir Pak Harto pada waktu itu bahwa ini partai di batas tertentu bikin pusing. Gitu ya. Iya. Dan tadi salah satu di antara ahli yang saya pernah bilang itu tadi Pak Daniel Lev itu di sepanjang 50 sampai dengan 59 mereka dia bilang demokrasi datang terlalu cepat. Demokrasi datang belum pada waktunya. Orang-orang partai itu berdebat sampai pembangunan agak sedikit terabaikan. Walaupun kita mesti akui bahwa Masumi itu berhasil menyelenggarakan pemilu, sesuatu yang tidak bisa diselenggarakan oleh partai-partai lain pada waktu itu gitu ya. Lalu setelah itu kan bla 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 sampai dekret kan, lalu diselenggarakan lagi. Itu juga mesti kita perhatikan ya. Tapi memang dalam kasus yang ada sekarang ini juga memang kita mesti akui bahwa dari segi kehidupan partai, Anda itu betul sekarang menjadi gubernur, tapi Anda juga berstatus sebagai anggota partai, begitu ya. Karena itu Anda terikat pada disiplin dan atau seluruh kaedah di dalam kehidupan partai itu, gitu ya. Di titik itu memang tidak bisa juga orang-orang itu begitu saja melepaskan diri dari katakanlah rules yang diatur yang membesarkan mereka, tidak bisa juga gitu ya. Sementara di sisi lain negara juga menghendaki katakanlah retreat itu kan. Nah di titik itu memang mungkin ada perlu sedikit kearifan. Dan saya kira apa yang terjadi kemarin itu sebenarnya tes kecil untuk mengukur kelincahan politik pemerintah sekarang ini. Bagaimana dia mengelola ini, begitu ya. Karena ya, oke, Anda punya anak buah, tapi saya juga punya anak buah mereka. Ibu Mega bilang, kan ini anak buah saya nih. No, oke. Begitu Anda dilantik, Anda segera serta-merta menjadi anak buah Pak Presiden. Oke, jadi satu figur itu 2 status hukum. Satu status sebagai anggota partai, satu sebagai anggota sebagai pemerintah, pejabat negara begitu ya. Untuk yang mana? Ini Pak Presiden tidak salah kalau misalnya, loh Anda itu anak buah saya dan Anda gubernur, wakil pemerintah saya yang ada di bentuk pemerintah pusat yang ada di provinsi, yang ada tunduk pada saya. Tapi Ibu bilang, ya dia kader saya. Lu sini. Nah, gimana itu? Nah, di titik itu soal kelincahan, soal keterampilan bermain politik. Dan saya rasa memang ini tes kecil. Tes kecil ya? Tes kecil untuk keterampilan politik Pak Prabowo. Atau mungkin trauma Bu Mega dengan Jokowi gitu? Ada urusan apa dengan Jokowi? Ya waktu itu kan begitu. Oh iya, tapi memang sampai pada masa tertentu kalau tidak salah John Kennedy itu mengatakan begitu kepentingan negara bekerja, kepentingan partai dan kepentingan pribadi berakhir. John Kennedy. Ya. Begitu itu. Jadi kita memang mesti agak arif di sini. Tapi pertanyaannya itu kan statement yang bagus. Iya. Iya kan? Tapi pada kenyataan kan? Iya. Realitasnya kan? Iya. Itu dia. Jadi memang ini butuh ada problem. Kalau saya memang ada problem besar gitu ya. Ini menunjukkan bahwa kalau saya ada kelemahan dalam tatanan hukum pemerintah daerah kita gitu ya. Kedua, tampaknya kemarin itu pemerintah itu agak sedikit lost dalam mengenal detail atau rincian problem ini gitu sehingga gagal ditutupi.
Kan di Undang-Undang Nomor 23 tahun 2015 tentang pemerintahan daerah, itu tidak mengatur tentang Retreat. perlakuan ini kan. Betul, nggak ada. Di peraturan presiden mengenai pelantikan kepala daerah tidak ada juga kan? Tidak. Di pemilu juga Nggak tidak ada. ada juga, nggak ada Nggak juga. ada juga kan? Tidak ada Bukan sama sekali. bagian rangkaian Iya, ya. bukan bagian rangkaian. Jadi ini polisi Iya. kebijakan begitu kan. Dan kalau kebijakan benar dalam segi manajemen pemerintahan, begitu ya. Nah, cuma akan sangat bagus kalau diberi watak normatif. Nah, di mana watak normatif itu? Kalau misalnya di peraturan presiden tentang pelantikan itu disisipin perintah mengenai atau satu acara bahwa ini merupakan bagian tak terpisahkan dari Proses pelantikan pelantikan. bisa saja sehingga bersifat instruktif dan wajib begitu. Tampaknya itu detail kecil itu yang Nggak lost ada. di kanalis sehingga diambil kebijakan itu yang sayangnya ini dilihat dalam perspektif politik oleh Ibu Mega. Nggak salah juga. Ibu Mega nggak salah. Kita nggak bisa salahin Ibu Mega juga. Karena Tapi apa? kan juga gini Ustaz. Karena dia punya anak buah ini. Ya, iya. dalam konteks ini kan Ibu Mega mencoba menafsirkan dalam konteks politik. Boleh jadi Mendagri meresponnya sama juga. politik juga. Itu kan Iya, iya, iya. coba pernyataannya. Iya, 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 Pernyataan iya. Mendagri itu Iya, iya, apa? iya, iya. Pernyataan politik kah? Iya, 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 iya. Pernyataan normatif kah? Pernyataan regulasi kah? Iya, 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 iya. Iya. Pernyataan politik itu Iya, kan. iya, 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 iya. Oh, ya. Ya saya rasa nanti kita bantulah Pak Menteri dalam ini. Suatu hari nanti kita bilang sama Pak Komunikasi Menteri, politik. Nah, ini kan komunikasinya. masalah komunikasi. Enggak, tapi bawa politik sebagai kendaraan, partai sebagai Nah, kendaraan. itu yang Oh, menjadi iya. ya, itu yang Oh, ini menurut saya begini. Pak kurang Pak. Enggak, selain kurang pas, itu juga udah jadi wacana beberapa waktu yang lalu sebelum Oh iya, sering Bukan kali sekarang, begitu. bukan Orang kan Sering salah kali begitu. dikotomi kan. Nah, maksudnya bukan hanya karena Tito yang ngomong gitu, dari dulu Iya. udah pernah. Dan ini sudah mau pernyataan-pernyataan ini kena mengutip tadi apa yang dibuat John F. Kennedy, seolah-olah itulah menjadi pembenar, Pak. Padahal nggak iya, harus seperti iya, itu. iya, iya. Partai politik menyebalkan, iya. Iya, Saya tesis saya itu Betul. negara ini kalau mau beres, Bereskan. separohnya bereskan partai politik. Benar. Beres itu. Beres seperti itu. beres. Karena sumber masalah partai politik. Tapi tidak boleh juga partai politik dihukum sebagai kendaraan hanya sekedar komplement kayak gitu loh. Iya, iya, iya. Kalau dia hanya sebagai komplement, buat apa kita masukkan di dalam konstitusi? Ya, Kita ya, udah ya, ya. tahu dia menjadi masalah, kita syaratkan lagi. Bahwa hanya partai politik Partai yang bisa politik. mencalonkan Nah, presiden. itu kan menjadi- Hanya partai politik yang bisa mencalonkan orang-orang untuk jadi anggota DPR yang akan bikin-bikin undang-undang, mengevaluasi dan segala macam gitu ya. Dia memang ada problem, saya rasa kita bisa mengerti lah ya. Ini menteri-menteri segala macam ini kalau keadaan sudah begini kan biasa juga tertekan dan segala macamnya. Saya rasa satu hari nanti akan mesti dibereskan. Tapi kalau misalnya, ini ada pertanyaan menggelitik Iya, aja iya, gitu. Kok Tito ngomong kayak gitu? Apa kaitannya dengan Partai Coklat tuh gimana gitu? Artinya mungkin itu tadi, karena Partai Coklat itu kan karena sifatnya, ya istilahnya partai itu dianggap hal yang sifatnya temporer atau nggak lama gitu, nggak abadi gitu ya. Kalau Tito mungkin berpikir begitu, makanya keluarlah Parcok misalnya. Enggak, apa hubungannya dengan urusan ini dengan Parcok? Iya, maksud saya kok Tito ngomong seperti itu gitu kan, karena dianggap tadi Pak Ketum ngomong bahwa ya partai itu kan betul-betul sebagai jangan sampai dianggap sebagai kendaraan gitu kan. Jadi karena Walaupun ada juga, Enggak, memang itu kendaraan kok. walaupun ada, semata-mata hanya ada juga orang partai itu hanya menganggap dirinya Ah. karcis. Ada tiket. juga yang begitu. Ada, iya, Kalau ada. sudah datang bla 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 bla, Iya, dapat udah selesai. Selesai, ada. Ada memang perilaku itu. faktanya Cuma begitu. tidak bisa digeneralisir. Nah, Partai politik itu hanya semata-mata fungsinya sebagai karcis atau kendaraan politik. Ada, betul kan ada orang ini dari partai ini tapi dapat dari sini. Iya, Ada yang iya, partai iya. sendiri nggak dapat. Jadi memang di batas tertentu ada benar apa yang dibilang Pak Tito itu. Begitu ya. Ada banyak orang yang memperlakukan partai ini cuma sekedar dapat karcis, dapat tiket itu doang, dapat rekomendasi, daftar ya sudah beres gitu. Itu yang menjadi persoalan. Harusnya memang itu ada gitu. itu harusnya partai politik juga berbenah. Ya. ya Bagaimana mungkin dia punya kader, Dia tidak kasih lain. mencalonkan orang dia. Orang lain. Ini saya agak Setuju. respect dengan PDIP. Dia mau menang mau kalah, Pakai dia. kader. ada dia yang tampil. Nah, kita buka jujur partai-partai yang ada ini, betul nggak dia? Kadernya sudah hebat, udah mau punya, tapi kena sesuatu tidak dicalonkan gitu. Betul. Tapi kalau saya nih Ustaz, jadi di hari-hari ini suka atau tidak suka kan ini sedikit menggetarkan Peta politik. dunia politik kita lagi Ya, ya, dunia ya. politik kita sedikit ya.
sebagai politisi Anda tidak punya feel bahwa akan ada konsekuensi lain yang akan datang menjemput dalam tanda petik PDIP. Nah, ini juga Pak ini. Karena kan Anda negosiasi siapa? Iya. Anda buat saya, Anda begini, oke gitu ya. Misalnya kalau saya kalau saya yang jadi presiden, saya di batas tertentu saya akan bilang, waduh, kok kebijakan kita dinegosiasikan, kebijakan kita disepelekan, bla 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 bla. Kira-kira begini, Anda pukul kebijakan saya, Anda sudutkan kebijakan saya, bla 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 bla. Oke, satu hari nanti akan saya sudutkan Anda. Nah, Ada sebagai orang politik Bisa, Anda punya cuman kan dia akan berdampak lain lagi, Pak, yang harus dipikirkan juga. Oke. Kan orang ngomong, oh kalau begitu nih ditandai nih, ya oke. ya kan bupati-bupati yang tidak Oke. retreat ini, Iya, iya. nanti anggarannya, Oh, kan ada persoalannya memang, ada kabupaten kota, karena proses pemekaran ini, Pak. Ya. Memang ada kabupaten kota itu yang tidak mandiri. Yang dananya hampir sebagai Tapi Ustaz, kalau itu dilakukan, itu berbahaya. Tapi Buat saya Ustaz, pemerintah juga. tapi kalau itu saya mesti bilang dari tempat ini tidak boleh dilakukan oleh pemerintah pusat. Nggak boleh kan? Nggak boleh sama Ya, sekali. berbahaya buat Tidak. pemerintah pusat sendiri. Nomor satu dari segi hukum sebagai orang hukum gitu Iya, ya. iya. Kalau Anda lakukan itu, Anda salah dalam memaknai konsep tanggung jawab. Ya. Anda keluar dari konsep tanggung jawab apa? Orang yang bertanggung jawab adalah orang yang melakukan. Kau gubernur yang melakukan, kenapa rakyat yang pikul? Gimana? Ya, ini kan Kalau Anda potong APBD, Iya. Anda potong transfer daerah, kan rakyat yang pikul tuh. Ya. Masalahnya gitu. Padahal rakyat tidak ada masalah, tidak ada urusan dengan barang itu. Yang urusan ini kan partai dengan gubernur ini, kenapa rakyat dihukum? Jadi saya minta dengan hormat pada Pak Presiden, jangan ambil kalau ada chaos yang mau dilakukan, jangan pakai instrumen APBD. Ya, jangan Jangan itu sebagai pakai- balasan. Jangan pakai ya, sebagai- jadi itu bisa jadi ini Nah. ya, bisa jadi. Yang mau saya bilang sebenarnya sebagai orang politik ini saya mau tahu nih, apakah Ustadz Yani itu punya feeling akan ada sesuatu yang membuat PDIP agak susah di satu hari nanti. Kalau Gitu saya, ya. ini lihat figur. Kan harus kita lihat nih Pak Prabowo. Ya, Nggak akan terjadi. oh gitu. Jadi nggak ada balas dendam, nggak ada. Nggak, beda dengan yang lalu. Ya, Kalau yang lalu dia Pukul. pukul. Kalau Pak Prabowo tidak. Enggak. Dan Pak Prabowo tipikalnya ini adalah merangkul, bukan memukul. Ya. Orang yang bayangkan orang yang sudah mencaci makinya, ini nggak usah kita jauh, mau memberi award. Pak Prabowo kan dikasih oleh satu partai, Ya. ya kan tukang bohong kasarnya itu. Ya. Ya kan? Oke aja tuh. Terus ada juga award tentang bocor dulu kan, Bocor, ya. dikasih juga hadiah Dikasih juga. oleh Pak. Jadi nggak ada masalah. Artinya saya nggak meragukan itu Pak. Oke. Nggak meragukan Oke. tipikalnya Pak Prabowo. Oke. Bahkan dalam statementnya juga Pak Prabowo ya nggak apa-apa kalau yang nggak ikut. Ya. Oh, nggak sekelas Tito gitu. Nggak apa-apa kalau nggak ikut ya sudah berbagai macam seperti. Yang persoalannya gini, ini pemerintah pusat khususnya Mendagri ini tidak matang Pak. Tidak matang, konsepnya ini belum matang, udah jalan kan itu Pak. Yang redetnya nih. Buktinya kan harusnya kepala daerah, tapi kan ada juga setelah tidak mau, ya tidak harus kepala daerah yang ikut. Kalau wakil juga boleh, atau sekda boleh. Kan beda, itu kan pemerintahan daerah bukan kepala daerah. Artinya konsepnya ini sendiri belum matang. Pak. Iya. Ini hanya copy paste karena presiden ini mudah-mudahan salah nih saya nih. Ya. Karena presiden kemarin menyelenggarakan wajar, karena dalam ruang lingkup adalah ini emang ditunjuk presiden dong, Ya. dalam rangka untuk harmonisasi. Tapi jangan-jangan juga kalau begini. Mendagri kan beda-beda. Ini kan Beda. pertanyaan saya, bupati, gubernur memang anak buahnya Mendagri kan enggak? Pak? Ya, dalam hal tertentu kan dia pemerintah pusat itu kan presiden. Iya, tapi begini, maksudnya begini. Sangat boleh jadi gagasan untuk retreat kepala daerah ini datangnya begitu singkat, sehingga tidak ada waktu untuk mempersiapkan, membayangkan begana begini, tidak dapat dibayangkan sehingga tidak memungkinkan juga disiapkan instrumen hukumnya dari awal. Mungkin begitu gitu ya. Karena sejauh yang saya tahu saat Pak Mendagri ini biasa berpikir panjang dalam soal-soal ini, sehingga saya kan beberapa kali juga diundang itu untuk memetakan dan memecahkan beberapa persoalan di sana tuh. Jadi saya dapat bayangkan jangan-jangan ini Ustaz, gagasan retreat itu datang terlalu cepat dengan waktu pelaksanaan sehingga tidak tersedia waktu yang cukup untuk membayangkan ini dan itu. Sebenarnya ide dasarnya bagus.
Iya, iya, iya. Itu kan orang untuk kumpul, untuk penyampaian bagus seperti itu. Harmonisasi ya. Ya bagus ini untuk mengkonsolidasi. Cuman proses tadi tidak diikuti dengan langkah-langkah konsep yang matang. Menurut saya kayak gitu. Nah, dalam kerangka itu saya tuh bayangkan begini. Yang harus dibentuk dan yang tampaknya beralasan untuk dibentuk atau diberikan kepada orang ini adalah pembentukan mental. Ya. Sikap mental. Karakter dan mentalnya. Karakter yang mental itu yang celaka Rolas. Oh, Itu. itu yang kita kehilangan. Ada kan Ustadz ini punya teman ini sudah jadi bupati, pidatonya, tapi kita nggak usah ngomong lah, karena ada itu kita punya teman gitu, bapak-bapak ya sudah lah, kira-kira gitu. Ya gitu itu, dia kan tidak. Kalau yang sudah terlatih anggota DPR misalnya, atau mantan sekda, mantan ini, mantan itu, mereka punya pengetahuan teknis tentang bagaimana berpemerintahan. Tapi kalau yang lain yang tidak sama sekali, jadi politisi juga tidak, jadi DPRD tidak, apalagi jadi politisi, tidak pernah bergelut dengan pikiran-pikiran mengenai bagaimana menyelenggarakan pemerintahan, tiba-tiba ada di situ. Bagaimana dia bersikap menghadapi aparatur di bawah yang di batas tertentu jago-jago. Masalahnya kenapa? Ada lagi yang menjadi masalah lagi. Karena itu menurut saya harus konsep itu jelas. Materi yang akan diberikan apa? Ya itu dia itu tadi itu. Ya kan. Terus yang kedua narasumber. Ya. Mohon maaf kalau narasumbernya ya kita tidak merendahkan Ya. yang ada di kabinet-kabinet ini. Ternyata yang mau diberikan itu yang gubernur, wali kota yang udah kawakan bagaimana? Iya. Enggak masalahnya. Sama kayak kita kuliah, ternyata yang ngajar kita itu kualifikasinya rendah. S1. Coba Pak Ustadz, coba. Iya betul. Ternyata dosenannya, aduh ini orang ngomong apa ini Apa? orang. Kadang-kadang kalau gitu juga itu. Enggak, masalahnya kenapa di Akmil Magelang gitu? Ada unsur militer. Enggak, kalau itu kan hanya tempat nggak masalah. Enggak, Anda jangan jadi Bukan, picik. maksudnya Enggak, kayak- jangan jadi kabinet picik. kemarin gitu Kalau juga. datang ke sana dalam berapa hari terus jadi militeristik. Nothing itu. Bohong, bullshit itu. Enggak, ya. Nah, begitu enggak lah gitu. Tapi memang kita memerlukan latihan, tempatnya bagus, bla bla bla, oke gitu ya. Dan sekali lagi saya akan bilang bahwa pembentukan sikap mental itu penting. Kaitannya dengan itu maksud saya. Nah, sikap mental itu kan tidak ada urusan dengan dan semua di tempat apapun itu dibutuhkan sikap mental. Di tempat apapun. Saya kalau punya anak buah saya yang ngaco mentalnya nggak benar, saya tinggal. Saya tinggal atau kawan saya yang mentalnya nggak benar, saya tinggal tuh. Begitu ya. Sikap mental ini penting dalam. Jangan salah, dia memimpin satu daerah yang rakyatnya ada yang 100.000, 200.000, rakyatnya macam-macam. Bagaimana belum lagi Ada jutaan lagi rakyat. Jangan kita berpikir di rakyatnya dulu, di pemerintahnya, di kantor gubernur atau kantor bupati atau kantor macam-macam manusia di bawah. Benar. Bagaimana dia bersikap? Iya. Orang-orang yang kita mesti tahu, orang-orang itu punya rasa, orang-orang itu punya feel, orang-orang macam-macam. Jadi mesti bagaimana dia menempatkan diri. Jangan lupa, Anda itu pemimpin politik loh. Anda bukan kepala kantor. Ya. Anda itu pemimpin. Nah, pemimpin itu kan berbeda dengan Ya, kepala. ada sentuhan-sentuhan. Nah, ada sentuhan-sentuhan lain gitu. Jadi, udah. Itu yang saya rasa mesti memang dibentuk. Saya kira perlu juga memang ke depan kan tidak harus tidak harus bukan meralat langsung kan juga Pak Tito ya kan, tapi dia bisa juga dalam satu kesempatan lain Ya. cara dalam partai politik dan menetralisir apa yang sekarang kenyataannya. Ya. Oh, partai politik ini bla 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 bla. Artinya pernyataan dia yang sekarang partai politik itu hanya sekedar alat kendaraan tiket itu tidak sebagaimana dimaknai gitu loh. Ya. Itu kan penting untuk Itu perlu berarti ya. Ya. perlu Ya. sangat perlu. Kita berharap diluruskan, setelah diluruskan Ya, jadikan dia- bagaimana caranya ini Iya, ya? dinetralisir. Cuma harus undang lagi Ustadz Margarito mungkin sebagai Enggak. narasumber. Iya. Enggak, kita mesti hormat juga. Orang di sana itu jauh lebih. Sekarang ini udah nggak bisa, Ustaz. Kan sudah efisiensi nih. Oh, anggaran. Cut off ini anggaran kan banyak ini nih. Jadi bagaimana kita mau ke sana? Udah susah lagi. Dan udahlah. Tapi kita hormat saja lah. Ya sudahlah. Itu nanti kan orang-orang partai akan memberi Ya. respon sesuai dengan cara mereka Ya. gitu kan. Karena Ustadz aja, oh gini, pasti ada orang lain, jangan-jangan juga cara Sama. begini gitu kan. Sehingga mereka akan mengoreksi dengan cara mereka. Gitu kan. Ustadz ini dengan cara dia, orang lain dengan cara lain. Jadi yang paling Mungkin. dipentingkan ini kita bernegara berbangsa ini adalah dialog. dialog. Ya. Dialog itu menjadi penting. Ya. Berbeda pandangan itu hal yang beda, hal yang biasa. Hal biasa. Oke, terima kasih Pak Ketum, terima kasih Pak Baik. Margarito Kamis. Terima kasih juga pemirsa Masumi TV dan Ahmad TV Channel sudah menyaksikan. Tadi sudah diulas begitu panjang lebar tentang partai politik yang dianggap oleh Pak Tito karena kian mendagri sebagai kendaraan atau sebagai
tiket ya untuk menuju kekuasaan. Tetapi kita tahu tadi pentingnya juga bahwa yang namanya retret tadi penting nggak penting memang pembinaan atau pembentukan karakter mentalitas kepala daerah yang disebut oleh Pak Margarito tadi juga penting. Terima kasih, mudah-mudahan bermanfaat. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.